Halo teman-teman, yuk kita kenali banjir. Pengertian banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah besar yang melebihi kapasitas pembuangan air, sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Jenis-jenis banjir. Banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah yang rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Banjir lumpur. Banjir lumpur adalah banjir yang keluar dari perut bumi dan menggenang wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang, perihal material yang dikeluarkan. Banjir Cileunang adalah sebutan untuk banjir yang terjadi akibat derasnya hujan yang menghasilkan debit air yang melimpah dan tidak terbendung. Banjir ini menyebabkan luapan air yang sedikit mirip dengan banjir air. Penyebab terjadinya banjir. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya banjir. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah pemukiman di bantaran kali. Yang ketiga adalah tumpukan sampah. Dan yang terakhir adalah pengundulan hutan. Pertama, curah hujan yang tinggi. Suatu daerah yang curah hujannya tinggi dalam jangka waktu yang lama sangat berpotensi terjadinya banjir. Kedua, pemukiman di bantaran sungai membuat sungai rentan terjadi pendangkalan. Hal ini disebabkan karena kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ketiga, tumpukan sampah di sungai membuat aliran air meluap dan berakibat banjir. Keempat, penggundulan pohon yang berlebihan. Maka akibatnya air akan mengalir ke daerah yang lebih rendah dan menyebabkan banjir. Halo, kali ini aku Maria akan menjelaskan simulasi banjir. Di sini simulasinya menggunakan botol bekas yang dipotong setengah, tanaman, rumah-rumahan dari kertas yang diibaratkan sebagai rumah warga, tanah, dan batu. Ini diibaratkan sebagai pemukiman warga. Wah, tiba-tiba hujan. Hujannya deras ya teman-teman. Anggap saja sekarang hujan ya. Waduh, apakah akan terjadi banjir? Tidak ya, karena salurannya bersih, jadi air dapat mengalir dengan lancar. Nah, sekarang ibaratkan kertas-kertas ini adalah sampah yang dibuang secara sembarangan. Wah, tiba-tiba hujan deras. Oh no, terjadinya banjir. Banjir disebabkan karena sampah yang membuat saluran air tersumbat sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Akibat banjir, terjadi pencemaran. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Terjadi masalah kesehatan. Bencana banjir menimbulkan dampak buruk, salah satunya kesehatan. Dampak banjir di sektor kesehatan berupa penyakit diare, demam berdarah, penyakit kulit, leptospirosis, ispa, serta memicu keadaan luar biasa penyakit menular. Terjadi masalah sosial. Setelah terjadinya banjir, terdapat perubahan pada pola hidup sosial akibat bencana banjir yang mencakup. Perilaku sosial menjadi kurang baik, masyarakatnya kurang peduli terhadap keadaan sesama.
Banjir dapat dicegah dengan melakukan reboisasi. Reboisasi dapat mencegah banjir saat curah hujan tinggi. Banjir juga dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Pencegahan banjir membuat saluran air yang baik. Aluran air yang buruk serta terdapat sampah atau tanaman air yang menyumbat dapat mengakibatkan banjir. Berikut adalah contoh pencegahan banjir. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga bisa merawat tanaman kita. Karena faktanya, tanaman bisa mengurangi ketinggian banjir sebanyak 20% loh. Ketika di sekitaran rumah kita terjadi banjir, yang harus kita lakukan adalah menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. Segera mengungsi ke daerah yang aman atau posko banjir. Jangan lupa untuk segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Banjir dapat dicegah dengan melakukan reboisasi. Reboisasi dapat mencegah banjir saat curah hujan tinggi. Banjir juga dapat dicegah dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah dapat terbawa arus sungai dan dapat menyumbat aliran air yang kecil sehingga dapat menyebabkan banjir. Nah, maka dari itu, ayo mencegah banjir dengan cara merawat alam kita sebaik-baiknya. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan tentang banjir?